This is STV Podcast. Balik lagi sama Kak Edi Suryanegara. Iya. Bener. Edi Suryanegara, Doktor Edi Suryanegara MKom, itu kan. Kando, kita ngobrol secara real lah. Mungkin kalau kita ngomongin soal IT agak rumit lah otak Kita ngomong ke real dalam artian apa sih untuk generasi muda kita ini yang bisa diaplikasikan secara langsung ke lapangan untuk dunia-dunia kayak aplikasi segala macam itu. Yang kulihat sekarang sebenarnya generasi milenial sampai generasi Z itu mereka kan banyak bergelut dengan digital. Ya. Nah, peluang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuka startup. Startup. Mungkin kita sering dengar Bukalapak yang dulunya itu dengan ide sak mano jualan itu diangkat bisa ke online. Siapapun ndak punya toko, ndak punya warung, dia bisa berjualan gitu. Kita juga bisa beli barang dari mana baik. Itu kan hal-hal yang aku pikir juga generasi muda harus punya ide-ide inovatif Untuk terjun ke dunia betul, startup seperti Gojek. Kita udah pernah berpikiran kan beberapa tahun yang lalu kan ojek bisa online. Iya. Benar. Kan? Nah, Bisa dibayangkan gini, yang punya Gojek tidak punya sih kok motor. Nah, tapi punya ribuan motor. Dia bisnis motor, tapi dia tidak Nggak punya motor. Nah, itu. Cuma Saking canggihnya teknologi. Betul. masalahnya kita selalu teriming-imingi kisah sukses. Oh iya, Ya kan? Betul. Ternyata kan tidak gampang untuk memulai startup itu kan, aplikasi itu. Banyak kawan-kawan kita yang sudah punya cita-cita tinggi segala macam bangun aplikasi, akhirnya harus mentok dengan modal, gitu kan. Kata wong, gampang, cuma bikin-bikin program, launching, gitu kan. Ternyata kan tidak segampang itu. Kayak Google Pay harus bertahun-tahun harus bakar-bakar duit. Betul. Bahkan sampai sekarang kayak Bukalapak, Tokopedia itu masih bakar-bakar duit. Betul. Nah itu kan yang kalau di kalangan kawan-kawan IT itu berpikirnya kayaknya harus lulusan yang Oxford baiklah yang bisa karena kan balik-balik lagi ke jaringan. Betul. Gitu kan. Yang lulusan dalam negeri ini kayaknya cuma sebagai Nggak memumpuni. Itu Tidak juga sih ya. Banyak teman-teman kita yang dari Anak-anak dalam bangsa negeri lah ya. juga Anak bangsa, bahkan sekarang punya inovasi-inovasi bagus gitu. Tapi maksud aku yang ingin disampaikan itu adalah ada konsistensi, itu yang pertama. Membangun startup itu memang tidak gampang. Tadi kan Amir ngomong masalah permodalan. Intinya gini, peluang usaha itu tidak hanya dari sisi IT-nya yang menjadi permasalahan. Cak mana cara memanajemennya, cak mana cara membranding, mempromosikan, menghasilkan. Itu elemen penting juga. Elemen penting. Jadi jangan fokus ke teknologinya baik, tapi harus mikirin dari segmented lainnya. Cak mana manajerial kita untuk manajerialnya. membangun usaha itu jauh lebih penting. Makanya memang ide startup itu banyak, tapi tumbang di tengah jalan biasanya. Biasanya. Palembang ini banyak ternyata. Iya. Startup dari Palembang ini. Bener. Tapi banyak yang tumbang juga Itu tadi harus ada konsistensi. Memang kita bisa lihat yang konsisten yang akan menang lah. Menang lah. Generasi muda kita bisa lihat Bukalapak, Zaki, Ahmad Zaki, Gojek, Nadiem. Jadi menteri sekarang. Jadi menteri. inilah kamu. Oh, inilah. Nggak tahu. Jadi setiap ada konsistensi, ada komitmen, mudah-mudahan sih. Dan kita juga termasuk yang muda-muda ini. Dan Amir masih punya peluang untuk pelan, masih punya peluang. Aku batas muda Kak. Dan muda juga pola pikirnya. Nah, Buka Pak ya orang. nggak usah panjang lebar lah gitu ngomong ke kelas iya. Jaki, ngomong ke Bukalapak atau Tokopedia yang ide yang paling sederhana yang bisa diterapkan oleh kawan-kawan generasi muda ini di dunia digital, apalah kira-kira yang paling gampang lah? Yang paling gampang sekarang bisnis.
kita punya produk, kita jual online. Online. Artinya kita cuman berpikir memanfaatkan media yang ada dulu nih. Cak mana nge-branding produk kita itu jauh lebih penting juga daripada kita berpikir untuk susah nian membangun teknologinya. Kita batu loncatan dulu. Ya. Apa yang ada kita manfaatkan. Kalau produk itu lah terkenal, ya baru Ya. Jadi besok-besok jangan pening ya kalau nerima WA dari aku isinya produk-produk skincare Karena dan kamu lain-lain lagi ya. nge-branding ya. Branding namanya kan. Nah, Pada itu. saat kamu menempuh pendidikan dokter ini kan Edi, di situ diajari juga dalam memanajemen. Betul. Apakah cuma teknologi yang iya, diajarin Iya, gitu? karena kebetulan aku di komputer Fokus dan ke sana ya? studinya juga komputer, yang belajarnya pasti komputer, tapi manajerial, branding itu Di kafe lah urusannya ya? Iya, kita baca, kita Oh, cari-cari tetap mencari dewek kayak itu. Iya. Nah, banyak wong kan yang kuliah memang itu. Tidak melo Kan doi, iya. tidak melo organisasi. Maksudnya tidak ada nyari ilmu di tempat lain kayak itu. Nah, Iya. cuma patokan sih. Itu salah juga atau cak mana menurut Iya, Anda, kita tidak bisa berdiri sendiri dengan ilmu kita. Kita sejago apapun bisa buat program, kalau tidak pacak jualnya, ya cak tadi kan dong. Cuma Collab dia, Collab. setahun 2 tahun. Jadi ibaratnya punya laptop mahal misalnya, Iya. punya laptop mahal tapi tidak acak mengoperasikannya. Buruk itulah laptop itu. Iya. ini ada yang beli ROG cuma untuk muka Word sama Excel. Ya kan? Sayang itu. Betul. Di balik teknologi yang canggih, Wih. kita juga harus punya pemikiran yang canggih. Betul. Apabila kita mempunyai teknologi yang canggih, namun otak kita masih enggih-enggih, maka tidak ada kemajuan, prai-prai sobat sekalian. Ya. Tumben malam ini enggak kate Gigil Ditkim nih. Nah, Coba buka dulu Gigil Ditkim. Ya. @yihiditkim. boleh. Ini Iya. biasanya kita selalu membacakan email yang masuk Oke. kan Edi di Gigil Ditkim. Dan Yihiditkim. Iya. Nah, Oke, ada pertanyaan yang masuk kan Edi, aku boleh baca dulu email yang Silakan. masuk dari Emilia Santika @gmail.com. wow. Emilia Santika. Kata Emil ini, apakah Kando Edi pernah menyerah pada saat menempuh pendidikan formalnya? Oke. Bentar, aku balas dulu. Balas dulu. Lagi dipikirin ya. Ini nak dijawab. Silakan kan. Sekali kita bertempur, Heeh. pantang menyerah. Akhirnya ada kuat malam ini. Ya, kemana-mana. Foto. Tetap di STV Podcast. This is STV Podcast.